Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Ibu Rahma dalam materi pelajaran PAI kelas 12. Kali ini kita akan membahas mengenai kewarisan dalam Islam berbagi dalam kearifan. Nah, sebelum memulai materi kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa untuk memulai pelajaran. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya Bu Rahma akan absen ya peserta didik pada hari ini. Masuk semua ya berarti. Oke, sebelum memulainya kita ice breaking dulu. Ice breakingnya adalah tepuk anak soleh PAI untuk kelas SMA. Tepuk semangat. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, berarti semangat semua ya. Baik, kita akan mulai materi kita pada hari ini, yaitu adalah kewarisan dalam Islam berbagi dalam kearifan. Apa saja yang kita bahas pada hari ini, yaitu adalah rumusan pertama, yaitu pengertian warisan. Yang kedua, dasar hukum mawaris. Ketiga, ketentuan mawaris dalam Islam. Keempat, menerapkan syariat Islam dalam pembagian warisan. Dan yang kelima, manfaat hukum waris. Kita lihat apa itu pengertian warisan, sama-sama dibaca ya. Kata mawaris berasal dari kata waris atau al-mirats. Warista yang berarti berpindahnya sesuatu, yakni harta yang berupa materi dari seseorang yang disebut sebagai pewaris kepada orang yang disebut sebagai ahli waris. Nah, ilmu yang mempelajari hal-hal yang menyangkut waris ini disebut adalah ilmu mawaris atau dikenal juga dengan istilah faraid. Nah, kata faraid dalam bahasa Arab rodah adalah sebagian pada harta peninggalan yang telah ditentukan kadarnya, sedangkan secara istilah mawaris atau warisan diartikan sebagai perpindahan harta atau kepemilikan suatu benda dari orang yang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup. Nah, materi selanjutnya adalah dasar hukum waris. Apa sih yang mendasari hukum waris yang ada ketentuannya di dalam Al-Quran? Tentunya terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 7. Sama-sama kita baca ya bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrajali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nasa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qala minhu aw qathur. Nasibam mafruḍa. Ya. Kemudian ada lagi, pembagian waris juga itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Tentunya ketika kita sudah memiliki hukum Islam, tentunya kita juga memiliki hukum negara, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Nah, apa aja isinya? Berikut ketentuan warisnya yang ada di Indonesia. Ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris sebagai setelah meninggal. Ahli waris yang berhak untuk atas dasar warisan adalah keluarga sedarah, pasangan hidup, dan keluarga sedara. Yang ketiga, pembagian waris harus mengikuti tata cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian pembagian warisan harus adil dan berhati-hati. Dan jika terjadi sengketa dalam hukum Islam, pembagian warisan harus diselesaikan di pengadilan agama. Jadi kalian harus tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara dan juga dalam syariat Islam ya. Kemudian apa sih yang menjadi ketentuan mawaris dalam Islam? Yang pertama, ahli waris, yaitu jumlah warisnya yang berhak menerima harta warisan seseorang yang meninggal dunia ada 25. 15 dari ahli waris yang pihak laki-laki atau biasa disebut ahli waris asobah. Dan yang 10-nya adalah orang dari ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris zawil furud. Kemudian apa saja syarat-syarat mendapatkan warisan? Siapa yang mendapatkan warisan? Kita baca di sini ya. Yang mendapatkan warisan adalah memiliki syarat pertama, pewaris adalah ahli waris setelah meninggal dunia dan kematian orang tersebut dapat ditetapkan tanpa pembuktian atau mati hakikatnya atau dengan ketetapan meninggal karena hukum. Yang kedua, apakah wali waris masih hidup atau putusan hakim menyatakan bahwa dia masih hidup pada saat meninggalnya ahli waris yang sah ya. Jadi tadi kan ada beberapa ahli waris yang sudah ditentukan jumlahnya tadi sebanyak 25.
Kemudian apa yang menjadi sebab menerima warisan? Yang pertama nasab, keturunan dari orang tua ke anak gitu ya. Yang kedua pernikahan, jadi suami pada istri. Dan yang ketiga wala. Yang keempat apa yang menjadikan sebab tidak terimanya harta warisan? Jadi ketika seorang pewaris meninggalkan hartanya, itu akan diberikan kepada ahli waris. Nah, tapi kalau ahli waris tersebut memiliki kriteria tersebut, dia tidak mendapatkan ahli waris. Yang pertama adalah kekafiran, ketika keluar dari agama yang sudah keluarganya miliki. Yang kedua terjadinya pembunuhan. Yang ketiga perbudakan, jadi kalau budak tidak mendapatkan ahli waris. Yang keempat perzinahan, jadi kalau bapaknya kepada istrinya itu nikah siri, itu tidak terjadi ahli waris ya. Yang kelima adalah li'an. Materi selanjutnya, menerapkan syariat Islam dalam pembagian warisan. Penerapan syariat Islam dalam pembagian warisan dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepentingan keluarga, dan kewajiban membayar hutang. Nah, sebelum warisan dibagikan, jadi orang tuanya itu harus dihitung dulu hutang-hutangnya, dibayarkan, kemudian harta sisanya baru dijadikan harta waris untuk keluarga yang ditinggalkan. Seperti itu. Apa sih manfaat dari waris ini? Ketika kita mempelajari ilmu waris itu apa manfaatnya gitu? Yang pertama adalah menjaga keadilan dalam pembagian harta. Jadi nanti ketika keluarga yang ditinggalkan tidak berebut mendapatkan harta yang dimiliki orang tuanya. Nah, tentunya kita harus belajar ilmu waris nih, bagaimana cara pembagiannya dan apa saja yang berhak dan apa saja yang tidak berhak untuk didapatkan oleh ahli waris. Manfaat yang kedua adalah menjaga kestabilan keluarga, tentunya agar biar lebih akur kembali ya, jangan pada berantem. Yang ketiga menjaga keharmonisan keluarga, mencegah sengketa keluarga, memperkuat keuangan keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, menjaga keberlangsungan bisnis keluarga, membantu mengelola risiko finansial, memperhatikan orang-orang yang terkena musibah, dan menghindari terjadinya fitnah ya. Nah, itu saja materi yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Tentunya setelah materi yang sudah Ibu berikan, maka kalian akan Ibu beri tugas. Nah, buat kalian, Ibu akan memberikan tugas dari apa saja yang tadi sudah Ibu jelaskan. Maka kalian buka buku tulisnya, kalian tulis dan kalian jawab pertanyaan yang Ibu ajukan ya. Pertanyaan ada 4. Ini pertama, tuliskan pengertian waris secara bahasa dan istilah yang tadi sudah Ibu jelaskan. Yang kedua, apakah yang menyebabkan seorang terhalang mendapatkan harta waris? Jadi tadi kan ada beberapa kriteria yang tidak mendapatkan hak waris, itu apa saja. Yang ketiga, tulis dalil hukum pembagian ahli waris dalam Islam. Tadi hukumnya apa ya? Yang keempat, apakah yang menyebabkan seorang mendapatkan harta warisan? Nah, tadi ada juga tergolong orang-orang yang mendapatkan harta warisan. Nah, itu kalian jawab ya. Nanti kalian kumpulkan kepada Ibu, akan nanti Ibu nilai di lembar jawaban kalian. Nah, selain Ibu juga memeriksa hasil tugas kalian, Ibu akan melihat loh keaktifan kalian dalam tadi diskusi saya, apakah mendengarkan penjelasan dari saya, dan juga perhatian kalian kepada Ibu, apakah kalian juga diam saja atau kalau ada respon yang ingin bertanya. Begitupun saya akan merespon kalian, apa yang kalian dengarkan apakah kalian mengerti atau tidak. Kemudian ada kedisiplinan. Tadi kan sudah Ibu absen ya, peserta didik yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah sudah hadir semua. Kemudian Ibu memberikan tugas. Nah, ini akan Ibu nilai juga pada hari ini. Jadi kalian selamat mengerjakan. Nah, baik semuanya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan pembacaan doa dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya yang sudah pada hari ini. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.